kabar Sobat Damai? Kami hadir kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Kesyafiantri dalam BNPT Update. Berita pertama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran pastikan keamanan perhelatan PON ke-20 Papua 2021 dengan mengunjungi venue cabang olahraga tenis dan softball serta baseball. Dengan infrastruktur berstandar nasional dan internasional, membuat performa para atlet semakin baik dalam bertanding. Hal ini terbukti dengan perolehan perunggu untuk pertama kalinya bagi tim softball Papua. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran pastikan kelancaran pertandingan PON ke-20 Papua 2021 dengan mengunjungi dua venue cabang olahraga pada 3 Oktober 2021. Adapun venue tersebut yakni cabur tenis yang berlokasi di lapangan tenis Center Sian Soor, Kompleks Kantor Wali Kota Jayapura, serta venue cabur baseball dan softball di lapangan Agus Kaviar Universitas Cendrawasih. Dalam kunjungannya, Komjen Pol Boy Rafli Amar menilai pelaksanaan pertandingan berjalan dengan lancar. Hal tersebut terbukti melalui suasana pertandingan yang aman dan kondusif, didukung dengan infrastruktur berstandar nasional dan internasional, sehingga membuat performa para atlet semakin baik dalam bertanding, terutama dari Papua, salah satunya yaitu tim softball putra. Meskipun emas dan perak jatuh kepada Lampung dan DKI Jakarta, namun untuk pertama kalinya tim softball Papua berhasil membawa pulang perunggu. Atlet Papua terutama ini adalah peluang emas untuk bisa berprestasi secara nasional dan internasional. Kenapa? Karena sudah mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan, itu tentu tidak akan terulang kembali ya. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan ini dan jaga pelihara baik-baik. Hari ini kita sudah saksikan jatuhnya medali pertama kali untuk Papua, dan itu di cabang kami sesuatu yang cukup mengejutkan karena sebelum-sebelumnya softball putra Papua tidak pernah berkembang sepesat ini. Jadi memang ini membuktikan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur olahraga sangat berbanding lurus dengan prestasi, terutama di Papua. Diharapkan pemanfaatan venue tersebut tak hanya terhenti di ajang PON saja, guna mendorong dan melahirkan generasi atlet baru yang unggul dan terdepan dari tanah Papua. Berita selanjutnya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-76. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta para pejabat utama mengikuti upacara secara virtual. Presiden Joko Widodo memimpin langsung sebagai inspektur upacara dalam HUT TNI yang bertemakan Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang. Dengan tema tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa semangat bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi masa pandemi yang sulit dan penuh tantangan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta para pejabat utama secara virtual ikuti upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-76. Acara yang berlangsung di area beranda Istana Negara ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang sekaligus bertugas sebagai inspektur upacara. Dalam amanahnya, Presiden sampaikan apresiasi kepada para prajurit TNI dalam membantu percepatan penanganan COVID-19. Ia juga sampaikan kesigapan TNI untuk terus diaktifkan dalam menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas. Keberhasilan kita dalam menangani pandemi COVID-19 ini tidak terlepas dari peran besar TNI. TNI yang selalu menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan, kemampuan perorangan, kemampuan satuan, pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi termasuk alutsista telah digunakan dan dikerahkan dalam menunaikan setiap tugas yang diberikan. Kesigapan TNI ini juga saya minta untuk selalu diaktifkan dalam menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas, seperti
pelanggaran kedaulatan, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman siber, dan ancaman biologi, termasuk juga ancaman bencana alam. Dengan mengambil tema bersatu, berjuang, kita pasti menang, diharapkan dapat menumbuhkan rasa semangat bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi masa pandemi yang sulit dan penuh tantangan. Ya, tentu saja kita semuanya berharap TNI akan lebih maju dalam mengemban tugas untuk mengamankan Indonesia yang kita cintai ini. Tahun ini sungguh tema yang dipilih sangat tepat sekali. Di bawah pandemi COVID ini memang persatuan menjadi central of gravity kita dan kerja keras untuk berjuang, dan tentu saja di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa kita pasti menang. Perayaan ini juga dihadiri secara virtual oleh prajurit TNI yang sedang mengemban tugas di dalam dan luar negeri, seperti di wilayah perbatasan Lebanon dan Israel, perairan Natuna, hingga Pulau Danarote. Dalam upaya mencegah propaganda terorisme masuk ke tengah masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan berbagai elemen, termasuk Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT, sebagai organisasi keagamaan. Dengan kolaborasi kedua belah pihak, Kepala BNPT sampaikan peran strategis yang dimiliki oleh BKMT yang dapat menyentuh bagian terkecil di masyarakat, yakni dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar. Berikut berita selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir dalam malam silaturahmi Muktamar ke-9 Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT tahun 2021 pada 6 Oktober 2021. Diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, para murid pesantren khusus yatim Asy-Syafi'iyah membuka acara yang diselenggarakan di Geraha Alawiyah, Kompleks Pesantren Khusus Yatim Asy-Syafi'iyah, Kota Bekasi. Silaturahmi dihadiri oleh perwakilan Majelis Taklim daerah dari 33 provinsi se-Indonesia, baik secara luring maupun daring. Komjen Pol Boy Rafli Amar menilai, BKMT yang anggotanya didominasi oleh wanita memiliki peran strategis dalam mencegah terorisme seperti halnya gugus tugas agama. Seiring meningkatnya peran wanita dalam kejahatan terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa Majelis Taklim menjadi media untuk menanamkan pemahaman dan amalan agama yang benar. Ulama-ulama kita tentu mengejarkan prinsip hubul waton minal iman. Jadi cinta kepada negara itu adalah sebagian dari iman. Demikian juga konsep Islam yang ditawarkan. Nah, kami dalam pelaksanaan tugas membentuk juga gugus tugas pemuka agama. Di samping tokoh-tokoh agama Islam, kami juga mengundang tokoh-tokoh agama lain. Loh, untuk apa agama lain ini? Kita tidak ingin terjadinya mispersepsi di antara tokoh-tokoh agama yang ada. Jangan mereka menganggap perilaku teroris itu dikatakan sebagai sebuah hal yang berkaitan dengan agama. Ketua Umum BKMT Syifa Fauzia sampaikan BKMT siap berkolaborasi dengan BNPT dalam tingkatkan peran Majelis Taklim dalam mencegah masuknya propaganda terorisme. BKMT ini adalah memang motor penggeraknya adalah di bidang dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan. Jadi memang sangat relevan sekali dengan apa yang BNPT ingin lakukan dalam berbagai programnya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang kita concern bersama adalah bagaimana agar para muslimah ataupun terutama mereka yang tergabung dalam BKMT dapat menjaga agar supaya tidak terkena dari propaganda terorisme ataukah propaganda dari radikalisme, dan insya Allah mudah-mudahan kami tentunya di BKMT sangat menjaga itu. Peran wanita sekaligus organisasi agama yang dimiliki oleh BKMT diharapkan dapat dengan masif dan efektif menyentuh bagian terkecil di masyarakat, yakni keluarga dan lingkungan sekitar.
Dengan kolaborasi kedua belah pihak, diharapkan mampu membendung propaganda terorisme sejak dini. Di berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar upacara penyerahan jabatan kepada pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BNPT. Penyerahan jabatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang juga bertugas sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia sampaikan apresiasi dan juga rasa terima kasih atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan di BNPT, utamanya dalam hal pencegahan aksi terorisme. Berlokasi di halaman Gedung Biwara Sentul, Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar upacara penyerahan jabatan kepada pimpinan tinggi Madya dan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BNPT. Kedua pejabat tersebut antara lain Majen TNI Henry Paruhuman Lubis yang bertugas sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, serta Irjen Pol Edi Hartono yang bertugas sebagai Direktur Penegakan Hukum. Penyerahan jabatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar yang bertugas sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, ia sampaikan apresiasinya, juga rasa terima kasih atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan di BNPT, utamanya dalam hal pencegahan anti-teror. Tentu banyak kenangan di BNPT ini yang telah diberikan oleh Pak Henry terhadap yang lainnya. Jadi banyak tentunya kepemimpinan yang telah diberikan mewarnai dari kinerja BNPT dalam bentuk pelaksanaan program-program pencegahan anti teror. Demikian juga Pak Edi, banyak kaitan masalah di bidang penindakan, terutama adalah koordinasi di antara aparat penegak hukum. Jadi kita dengan unsur kejaksaan, dengan unsur Mahkamah Agung, dengan unsur kepolisian apalagi, tentu banyak. Demikian juga dengan lapas dikoordinasikan oleh Pak Edi Hartono selama berkiprah di bidang penegakan hukum. Nah ini juga mudah-mudahan generasi penerusnya nanti tetap bisa melanjutkan upaya-upaya koordinasi, karena sinergitas di dalam penegakan hukum ini kita sangat berharap dapat maksimal. Selanjutnya seperti yang Bapak tadi sampaikan, kami sudah memasuki Purna Bakti terhitung mulai tanggal 1 Oktober yang lalu. Dan saya juga selalu menyampaikan kepada seluruh saudara, seluruh rekan bahwa masa Purna Bakti ini saya tetap akan mendedikasikan diri saya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kami tetap komitmen untuk tetap memberikan sumbangsi kepada BNPT. Walaupun kami sudah pindah dari BNPT, kami tetap, karena mohon izin Pak Kepala, Pak Sestama, karena saya 13 tahun di Densus, 3 tahun di BNPT, mau tidak mau roh saya ini udah roh anti teror gitu Pak. Jadi mohon izin, kami tetap akan memberikan bantuan gitu. Majen TNI Henry Paruhuman Lubis telah berkarir sebagai Tentara Nasional Indonesia selama kurang lebih 35 tahun. Ia bergabung di BNPT pada 24 September 2018 dan resmi memasuki masa Purna Bakti pada 1 Oktober 2021 lalu. Sementara Irjen Pol Edi Hartono selama 13 tahun, ia bertugas di Kesatuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror dan bergabung di BNPT sejak 2018 lalu. Kemudian ia kembali dapat penugasan di lingkungan Polri. Di hari yang sama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat pimpinan yang dihadiri oleh pejabat tinggi Madya serta pejabat tinggi Pratama. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar membahas tentang evaluasi serta beberapa rencana kerja, salah satunya seperti peluncuran kawasan khusus terpadu Nusantara di Jawa Timur. Berlokasi di kantor BNPT Gedung Biwara Sentul, Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar rapat pimpinan yang dihadiri oleh pejabat tinggi Madya serta pejabat tinggi Pratama. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar. Dalam sambutannya, ia sampaikan agar para pejabat yang menjadi PLT dapat memberikan yang terbaik di triwulan terakhir 2021.
Selain itu, tak lupa ia mengingatkan untuk memaksimalkan persiapan peluncuran perdana Kawasan Khusus Terpadu Nusantara atau KKTN yang diselenggarakan di daerah Jawa Timur November mendatang. KKTN sendiri merupakan bentuk nyata negara. Dalam hal ini diwakili oleh BNPT untuk dapat hadir memberikan perhatian kepada mitra deradikalisasi untuk membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan dan reintegrasi di masyarakat. Dalam momen ini, masing-masing unit pun turut memaparkan evaluasi dan rencana kegiatannya. Mulai dari Kesekretariatan Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Inspektorat, hingga Deputi Bidang Kerjasama Internasional. Rapat yang dilakukan secara berkala ini merupakan upaya dalam rangka peningkatan kualitas kerja yang tepat sasaran dan efektif dalam proses pencegahan anti-teror di Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut kunjungan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 8 Oktober 2021. Pertemuan tersebut fokus pada pembahasan kerjasama kedua belah pihak dalam mencegah paham radikalisme intoleran, terutama di kalangan pemuda. Berikut berita selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gandeng organisasi kepemudaan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam dalam meningkatkan toleransi beragama kepada kalangan muda Indonesia. Audiensi yang membahas tentang rencana kerjasama dalam mengenalkan moderasi beragama ini dilakukan antara Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Ketua PBHMI Raihan Aryatama. Melihat semakin maraknya propaganda radikal terorisme di media sosial, HMI pun lakukan kampanye Indonesia Sadar Digital yang juga rencananya akan diluncurkan pada 19 Oktober mendatang. Kepala BNPT optimis PBHMI dapat menjadi mitra yang mampu menggaungkan moderasi dalam beragama kepada masyarakat, khususnya di kalangan anak muda. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, juga terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Aka Syafiandri mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai, dan salam Indonesia Satria.